melihat dengan hati dalam terang iman akan Allah. Ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kalian juga pernah membaca cerita tentang seorang tentara pada saat Perang Dunia Kedua. Dia tidak beragama, tidak percaya juga dengan Tuhan, tetapi dia mendengar tentang adanya Tuhan. Ketika istrinya mau melahirkan, ia bawa ke rumah sakit Katolik. Di ruangan tempat istrinya dirawat tergantung salib Kristus. Lalu dengan keras tentara itu menyuruh perawat untuk menurunkan salib itu. Alasannya karena dia tidak ingin anaknya nanti yang akan dilahirkan itu melihat Yesus yang sengsara itu. Dia tidak ingin anaknya sengsara seperti Yesus itu, ditolak oleh banyak orang kemudian disalibkan. Lalu perawat itu dengan berat hati menurunkan salib di dinding tempat istrinya dirawat. Setelah istrinya melahirkan, tentara itu bertanya kepada perawat, "Bagaimana kondisi istri saya dan anak saya?" Perawat itu mengatakan, "Dalam kondisi yang baik." "Bagaimana anak saya?" "Baik juga, Pak. Puji Tuhan." Dia bilang. Tapi dia menyebut itu, namun dia tidak percaya. Lalu perawat itu berkata kepada tentara itu, "Bapak sangat jahat." Tentara itu terkejut, "Mengapa kamu mengatakan itu kepada saya?" "Karena doa Bapak sudah didengar Tuhan. Anak Bapak memang tidak bisa melihat. Dia memang lahir normal, lahir dengan sehat, tetapi dia tidak bisa melihat, karena itulah keinginan Bapak." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cerita bapak tentara ini paradoks dengan cerita Bartimeus. Dia tidak melihat Yesus. Seperti apakah dia? Tapi dia bisa menggunakan fakultas-fakultas lain yang dianugerahkan Allah kepadanya, kemampuan-kemampuan lain yang dianugerahkan Allah kepadanya, yakni hati dan iman. Dia mendengar bahwa Yesus itu orang baik. Dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit dari pelbagai penyakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Dan dia tidak segan-segan mengkritik pemerintah, pemimpin agama yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kebenaran, keadilan dijunjung tinggi. Dia senantiasa berpihak kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Dia setia dan konsekuen dengan apa yang diajarkannya. Nah, ketika orang banyak yang datang melihat dan menyaksikan dan mendengarkan Yesus berteriak, Bartimeus bertanya kepada orang, "Siapakah itu?" Yesus, kata orang itu. Dari jauh dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
dalam konteks orang Yahudi, orang seperti ini, orang buta, orang yang kena penyakit kusta selalu dihubungkan dengan dosa. Orang ini seperti ini karena dia berdosa, entah dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri, maka harus dikucilkan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Semakin dia dilarang, semakin kuat dia bersuara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus mendengar. Lalu dia mengatakan, panggillah dia. Yesus tidak senantiasa langsung melakukan penyembuhan kepadanya, meskipun dia bisa melakukan itu. Tetapi dia tetap menghormati kebebasan orang buta itu. Maka terjadilah dialog. Apa yang engkau kehendaki untuk saya lakukan? Dan orang buta itu, Bartimeus, menjawab, Rabuni, guru, supaya aku melihat. Itulah kebutuhan mendasar saat itu baginya. Dia sudah melihat Yesus dengan mata iman, tetapi ia ingin lagi lebih dari itu, dia melihat Yesus secara fisik. Karena Yesus melihat iman orang itu, orang buta itu, maka dia mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah. Maka orang buta itu sembuh. Di sini ada kerjasama antara rahmat Allah dan tanggapan manusia atas rahmat Allah itu, yakni iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hingga saat ini dan selamanya tetap berkarya untuk kebahagiaan keselamatan kita. Apapun situasi kehidupan kita. Kisah orang Israel di tanah pembuangan. Mereka dibuang di Babilonia karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka kepada hukum Taurat yang membuat mereka dijajah oleh bangsa lain. Tetapi ketika mereka menyerukan nama Tuhan dan terus membarui kembali hidup mereka, relasi mereka dengan Allah, Allah menerimanya. Dan melalui Nabi Yeremia, Allah berjanji bahwa ia akan membawa kembali orang Israel pulang ke tanah terjanji. Berita ini sungguh meneguhkan hati orang-orang Israel di tanah pembuangan yang menderita baik secara fisik maupun batin karena dijajah. Demikian juga dengan Bartimeus, dia menderita secara fisik, dia tidak bisa melihat, lalu dikucilkan juga dari pergaulan masyarakat. Secara fisik, batin, dia menderita. Satu-satunya harapan dia untuk menerima keberadaannya adalah Allah sendiri yang telah mengaruniakan hidup kepadanya. Dan dia percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu, bukan karena dia melihat, tetapi dia menggunakan fakultas kemampuan lain yang diberikan Allah, pendengaran dan hati. Karena itu dia mengatakan, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Dia tetap berkarya untuk kita. Persoalannya bukan dari pihak Allah,
tidak mengasihi kita, persoalan dari kita. Apakah kita mendengar, melihat karya Allah itu dalam hidup kita atau tidak? Allah tetap memanggil kita untuk ada bersamanya. Apakah kita mau mendengar dan menjawab iya atau tidak? Lagi-lagi persoalannya bukan pada pihak Allah tidak mengasihi kita, persoalannya pada pihak kita, apakah kita mendengar Allah atau tidak. Apakah kita melihat karya Allah itu dalam hidup kita, dalam alam semesta, dalam diri sesama atau tidak. Dengan minggu misi sedunia ini, kita juga berkat sakramen baptis diajak, diutus untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar gembira bagi orang lain, menjadi saluran rahmat dan berkat bagi banyak orang. Saya senang umat paroki Gembala Baik begitu banyak mengikuti kegiatan persekutuan doa. Ada yang ikut Bapakat, Priskat, Young Men, persekutuan doa PDKK, Legio Maria, dan yang sekarang KEP. Banyak juga yang bersedia menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, pengurus, prodiakon, lektor, pemazmur, anggota kor, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian dari perutusan kita. Kualitas gereja tidak ditentukan lagi kehebatan seorang uskup atau seorang imam, tetapi terletak pada gereja umat yang terbaptis. Karena ketika kita dibaptis, kita serentak mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, yakni sebagai nabi, menjadi corong Allah, mewartakan kabar gembira, sebagai imam, menguduskan, mengajak orang untuk berbuat baik, orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, mengajar mereka anak-anak berdoa, dan mengingatkan anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Itu bagian dari tugasmu sebagai imam. Menjadi raja, bagaimana kita menjadi pemimpin dengan cara Kristus, dengan penuh kasih dalam keluarga, dalam diri kita. Dan kami sebagai imam juga, bagaimana kami mau memimpin, mengembalakan umat kami dengan penuh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu misi sedunia hari ini dan bacaan hari ini mengingat, menegur kita akan tugas profetis kita, yakni menjadi nabi masa kini. Tidak harus kamu berdiri di persimpangan jalan, tidak harus berdiri di depan mimbar, tetapi melalui seluruh hidupmu. Kisah orang banyak yang membawa Bartimeus kepada Yesus, itulah salah satu bentuk cara kita mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekarang kita melakukan KEP, sebentar lagi mereka retus, perutusan, dan setelah itu semboyannya siap diutus. Dan tugasnya masing-masing nanti ke depan masing-masing membawa 1 domba. Itu petugasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mampu menjadi karya perutusan Yesus. Kita mampu melihat Yesus dalam seluruh hidup kita apabila kita mau membuka hati, telinga, pikiran kita akan kehadirannya. Maka bersama Bartimeus kita akan mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan memberkati kita. Amin.